Pernah kebayang nggak kalau setiap hari ada harta karun yang secara harfiah kita siram ke got? Sesuatu yang kita anggap sampah, limbah kotor, ternyata adalah komoditas miliaran dolar yang lagi diperebutkan sama seluruh dunia. Nah, ini dia kisah tentang paradoks emas cair dari Indonesia. Oke, jadi gini, di satu sisi kita semua tahu lah ya, minyak jelantah itu, ya ampun, masalah banget. Kalau kita buang ke got, gotnya mampet, jadi fat berkeraksasa, terus banjir deh. Kalau nekat dipakai lagi buat goreng, wah resikonya ngeri. Bisa kena kanker atau penyakit jantung. Jadi jelas, ini tuh limbah berbahaya. Tapi, dan ini tapi yang bikin semua jadi rumit, di sisi lain, limbah yang sama persis ini ternyata adalah emas hijau, bahan baku utama buat Sustainable Aviation Fuel, atau bahan bakar pesawat yang ramah lingkungan. Dan harganya gila-gilaan naiknya. Nah, terus gimana caranya? Minyak sisa gorengan tempe dari dapur kita bisa berakhir jadi bahan bakar pesawat jet di Eropa? Ini perjalanan yang, jujur aja, luar biasa. Yuk kita telusuri jejak uangnya dari dapur-dapur di Indonesia sampai ke panggung dunia. Perjalanannya dimulai dari sini, di level paling bawah. Mungkin dari warteg langganan Anda atau dari dapur rumah tangga. Minyak jelantah ini dihargai sekitar Rp7.500 per liter. Lumayan kan? Daripada dibuang, mending jadi duit. Tapi begitu jelantah ini dikumpulkan oleh para pemain besar, agregator, dan siap diekspor dalam bentuk mentah, harganya berubah drastis. Lompatannya nggak main-main, jadi sekitar $1.100 Amerika per ton. Dari yang tadinya ribuan rupiah, sekarang jadi belasan juta. Ini baru lompatan nilai pertama. Dan disinilah puncaknya, titik di mana kita semua harus garuk-garuk kepala. Setelah jelantah mentah tadi sampai di kilang-kilang super canggih di luar negeri, jelantah itu diubah jadi bioaftur atau SAF. Harganya meroket jadi lebih dari €2.000 per ton. Anda lihat kan polanya? Nilai tambah yang paling fantastis justru tercipta ribuan kilometer jauhnya dari Indonesia. Lonjakan harga dan permintaan ini bukan kebetulan loh, ini yang namanya demam hijau global. Coba lihat, Indonesia sendiri punya target B40 yang butuh banyak bahan baku. Belum lagi Singapura dan Uni Eropa yang udah pasang target wajib pakai bioaftur buat maskapai mereka. Tiba-tiba, seluruh dunia sadar mereka butuh bahan bakar bersih, dan mata mereka semua tertuju ke limbah dapur kita. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan intinya. Kalau limbah ini sebegitu berharganya, kok kayaknya keuntungan terbesarnya nggak pernah balik lagi ke masyarakat ya? Kenapa mereka yang ada di paling bawah rantai pasok ini seolah cuma jadi penonton? Logikanya kan simpel ya, harusnya koperasi nelayan bisa dong ngumpulin jelantah dari barganya, diolah sendiri, terus dipakai buat bahan bakar perahu mereka, biar lebih murah. Tapi ternyata di depan mereka ada 3 tembok raksasa yang nggak kelihatan. Yuk kita coba runtuhkan satu persatu. Tembok pertama itu soal teknologi. Di atas kertas, mengubah jelantah jadi biodiesel itu kelihatannya gampang, tapi prakteknya, ini butuh presisi tingkat dewa. Sedikit aja ada kotoran yang nggak tersaring sempurna, bahan bakar yang dihasilkan itu bisa langsung menghancurkan mesin diesel modern yang harganya ratusan juta. Siapa yang berani ambil resiko sebesar itu? Tembok kedua, ini soal duit. Angka nggak pernah bohong. Kalau mau bikin biodiesel sendiri skala kecil-kecilan, ongkos produksinya itu kira-kira Rp13.000 per liter. Sekarang bandingkan sama harga solar subsidi dari pemerintah yang cuma Rp6.800. Ya jelas nggak masuk akal kan? Mending jual jelantah mentahnya, terus duitnya dipakai buat beli solar subsidi. Secara ekonomi, buntu. Dan yang terakhir, tembok paling tinggi dan paling kokoh, regulasi. Anggaplah Anda punya teknologinya dan modalnya, terus Anda coba bikin dan jual biodiesel sendiri. Tanpa izin niaga yang nilainya miliaran, ancamannya itu bukan cuma denda, tapi penjara 6 tahun dan denda Rp60 miliar. Peraturan ini, sengaja atau tidak, secara efektif mematikan semua inisiatif dari bawah. Jadi kalau kita lihat lagi, ketiga tembok ini, teknologi, ekonomi, dan regulasi, bukanlah sebuah kebetulan. Ini seperti sebuah arsitektur yang memang dirancang untuk menjebak nilai tambah dan mengalirkannya hanya ke beberapa pemain besar saja. Coba kita lihat tabel ini. Ini benar-benar nunjukin gimana sistemnya dirancang. Teknologinya terpusat di luar negeri, jadi kita selamanya bergantung. Pasarnya juga timpang, penjualnya banyak dan kecil-kecil, tapi pembeli besarnya cuma segelintir. Hasilnya, harga bisa ditekan habis-habisan. Mau ikut main secara resmi, harus punya sertifikasi global yang birokrasinya ribet dan mahal banget. Akhirnya, pemain kecil terpaksa jadi mitra binaan korporasi. Dan tujuan akhirnya, ya ekspor, bukan untuk menyediakan energi hijau yang murah buat masyarakatnya sendiri. Lalu siapa yang paling diuntungkan dari sistem seperti ini? Ya, tentu saja, para raksasa. Perdagangan formal minyak jelantah dari Indonesia sekarang ini dikuasai oleh segelintir korporasi multinasional dan konglomerat besar. Mereka yang punya modal, punya teknologi, dan punya akses ke pasar global.
Fenomena ini sering disebut sebagai kebocoran ekonomi. Bayangin aja kayak pipa air yang bocor besar di tengah jalan. Sumber daya berharga dari komunitas kita bocor, dan nilai tambahnya justru dinikmati oleh pihak lain di ujung pipa. Emas cair dari selokan kita dipakai untuk memperkaya korporasi global, sementara yang tersisa buat kita cuma recehannya. Semua fakta ini seolah memaksa kita untuk berpikir ulang. Apa sih sebetulnya arti ekonomi hijau itu? Apa ini cuma soal teknologi canggih dan target pengurangan emisi karbon? Atau jangan-jangan ada pertanyaan yang jauh lebih fundamental tentang keadilan di dalamnya? Karena jujur aja, inilah realitasnya sekarang. Yang ironis banget, air limbah kotor dari got-got di kota besar Indonesia sekarang jadi bahan bakar bersih buat pesawat-pesawat di Eropa. Mereka bisa melakukan transisi energi hijau pakai limbah dari kita, sementara kita di sini masih sibuk dengan ketergantungan pada solar bersubsidi. Tapi, apa berarti tidak ada harapan? Tentu ada. Beberapa jalur menuju sistem yang lebih adil sudah mulai dibicarakan, misalnya dengan mengembangkan teknologi pemurnian skala kecil yang terjangkau, atau mereformasi regulasi supaya ada izin khusus buat energi komunitas. Bisa juga dengan mengenakan pajak ekspor yang dananya dipakai buat membangun fasilitas sanitasi dan laboratorium biofuel lokal. Intinya satu, gimana caranya supaya manfaatnya kembali ke masyarakat. Pada akhirnya, semua perdebatan ini mengerucut ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Hilirisasi ini sebetulnya untuk siapa? Karena kalau transisi ke ekonomi hijau cuma berarti mengubah dapur dan selokan rakyat jadi tambang bahan baku baru untuk industri global, maka ekonomi sirkular yang kita idam-idamkan itu jangan-jangan hanyalah sebuah lingkaran eksploitasi dengan nama yang lebih keren.